Selamat siang, Miss. Siang ya? Ya, Miss Yogi baru punya 15 partisipan. Doa belum, Miss? Oke, namaskar. Namaskar. Ya, selamat siang ya anak-anak Miss semua yang sudah berhasil masuk di Zoom PPKN ya bersama Miss Yogi. Nah, untuk hari ini, halo, itu siapa ya yang bunyi ya? Maaf, Miss Yogi mute all dulu sebentar ya. mesin. I would like to mute all. Oke, ini ada masuk Siva. Kania baru masuk ya. Oke, anak-anak, hari ini pembelajaran PPKN bersama Miss Yogi ya. Nah, sebelumnya, sebelum kita mulai membahas tentang materi hari ini, silakan kalian siapkan dulu peralatan belajarnya. Alat tulis, buku catatan atau buku latihan, kemudian buku pulpena 6A. Yuk, siapkan dulu di dekat kalian ya. Habis bukunya. Sudah? Gimana? Siapa tadi yang berbicara? Kembang buku catatan Oh, Gung. habis. Iya, buku latihan ada, Gung Pram. Habis semuanya. Buku tulis yang lain boleh. Buku tulisnya. Buku latihan soal, Miss. Ya, buku latihan soal boleh. Nanti juga beli di kapan lagi? Saya mau ambil buku dulu ya, Miss. Ya. Oke, silakan disiapkan dulu ya. Nah, seperti biasa ya. Sebentar. Oh iya, iya. Oke, Miss Yogi mute all dulu ya. Jadi nanti selama pembelajaran, ya Gung Pram, nanti selama pembelajaran Miss Yogi minta anak-anak silakan diperhatikan dengan baik ya, supaya nanti apa yang kalian pelajari hari ini itu bisa kalian pahami dengan baik. Miss Yogi berusaha menyampaikan materi dengan sedetail mungkin, biar kalian langsung paham begitu menyimak materi Miss Yogi ya. Oke, nanti akan ada sesi tanya jawab juga ya. Oke, sudah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang di sini menjadi ketua kelas sekarang di 6A? Ketua kelasnya hadir? Gita ya? Bukan. Oke, coba Gita bantu Miss Yogi mimpin doa deh, enggak apa-apa. Oke, sit down properly please. Attention. Friends, before we study, let's pray together. Pray start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friends so we will understand the lesson that you'll get today. Dear God. Namaskar. Namaskar. Oke, sudah semua ya? Sudah siap ya? Kalau sudah, silakan diambil buku pulpena 6A. Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi tema 3. Karena kalian sudah melaksanakan PTS, yaitu tema 1 dan 2. Hari ini kita lanjut ke tema yang ketiga. Ya, silakan dibuka dulu bukunya halaman 153. 153. Jadi hari ini kita akan belajar 3 topik. Yang pertama, Miss Yogi akan ajak anak-anak untuk mereview ya. Mereview contoh hak yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Ya. Lalu yang kedua, Miss Yogi akan berusaha menjelaskan kepada kalian semua bahwa dalam penggunaan hak itu ada faktor yang mempengaruhi. Jadi yang kedua ya, kalian akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Gita, halaman 153 Gita.
153. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih penggunaan hak yang bertanggung jawab. Nah, itu ya. Nah, sudah Miss Yogi ketik di kolom chat. Itu jadi topik kita hari ini atau materi kita hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Silahkan disimak di buku pena kalian, halaman 153 tabel yang pertama. Jadi tabel yang pertama itu ada disajikan beberapa contoh saja hak yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya, jadi Miss Yogi mereview ulang saja ya, ini sudah dari kelas 4 kalian tahu. Jadi contohnya yang ada di lingkungan rumah itu memperoleh makanan yang bergizi atau kalian makan makanan yang bergizi. Jadi itu salah satu hak kalian sebagai seorang anak di rumah. Ya, lalu yang kedua memperoleh kasih sayang. Tidak hanya dari orang tua saja, tapi juga dari anggota keluarga yang lain. Miss, saya juga berhak dong disayangi sama kakak saya atau sama adik saya? Ya, berhak. Atau juga sepupu, atau barangkali ada kakek dan nenek, ya. Itu kalian berhak mendapatkan kasih sayang. Lalu yang ketiga, nyaman saat belajar di rumah. Ya seperti sekarang, kalian sedang mengikuti pembelajaran via virtual ya. Jadi kalian belajar di rumah, kalian berhak mendapatkan suasana yang nyaman saat kalian belajar. Ya. Selain itu juga, kalian berhak menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Seperti sekarang misalnya barangkali di rumah ada yang memasang WiFi. Kalian berhak menggunakan. Kemudian ada laptop, ada telepon rumah, kemudian ada komputer, printer atau barangkali ada yang punya, dan lain sebagainya. Ya, itu hak kalian menggunakan. Ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu yang pertama memperoleh pengajaran dari guru. Seperti sekarang ya, karena di masa pandemi ini, jadi pembelajaran kita melalui virtual. Ya. Kemudian yang kedua, bermain saat jam istirahat. Jadi nanti ada recess time, ya, tiap hari ada recess time, kalian bebas, mau tiduran sebentar, atau mau ngemil, atau saya mau main game sebentar, Miss, boleh. Ya, itu hak kalian ya, selama waktu istirahat. Kemudian yang ketiga, belajar dengan nyaman. Nah, sekarang proses pembelajaran sedang berlangsung, jadi Miss Yogi himbau tidak ada anak-anak yang membuat kegaduhan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Ya, itu di lingkungan sekolah. Selain itu, kalau kalian datang ke sekolah, ya tidak seperti sekarang ya, kalian bisa menggunakan fasilitas sekolah seperti AC, kemudian LCD proyektor ya, kemudian papan, bangku, meja, dan termasuk juga perpustakaan dan lab. Ya, itu hak kalian menggunakan, ya. Nah, itu untuk di lingkungan sekolah. Lalu kita move ke lingkungan masyarakat, ya. Jadi itu disajikan ada 3. Yang pertama bermain di lingkungan yang bersih. Sebagai seorang anak yang merupakan bagian dari warga masyarakat, kalian berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam kerja bakti. Miss, saya berhak dong ikut kerja bakti, saya kan juga bagian dari warga masyarakat. Ya, betul. Tapi ingat, kalian mengambil bagian sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kemudian yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain. Ya. Jadi hak kalian adalah mendapatkan rasa aman dimanapun kalian berada. Ya, jadi kalau ada penculikan anak, kemudian ada yang mengganggu anak-anak saat bermain, itu bertentangan dengan hak anak. Ya, kalian berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman. Ya, paham ya? Itu Miss Yogi ajak anak-anak untuk mereview kembali hak-hak yang kalian nikmati ya secara langsung. Kemudian, nah yang ini tambahan materi kita hari ini yaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Jadi baru di kelas 6 ya, kalian mendapatkan materi ini. Jadi I would like to share screen to you. Nanti silakan disimak dengan baik dan jangan ada aksi coret-coret. Ya, paham ya?
biar nanti bisa disimak dengan baik oleh teman kalian. Nah, ini ya, topik kedua kita yaitu faktor yang mempengaruhi hak. Ya, faktor yang mempengaruhi hak itu kita mulai dari lingkungan rumah ya. Silakan disimak dengan baik. Faktor yang mempengaruhi penggunaan hak tersebut ya. Nah, sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak ya. Oke anak-anak, sekarang Miss akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Nah, sebelum kalian menyimak penjelasan dari Miss, silakan ambil buku pena kalian 6A. Dilihat ya, bu pena halaman 153 tadi, tabel paling bawah. Tabel paling bawah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Kita mulai dari lingkungan rumah. Ya, silakan disimak ya. Itu ada 3 faktor yang disajikan. Sekarang Miss Yogi sajikan contoh haknya. Miss Yogi akan ajak anak-anak untuk menentukan faktor apa yang mempengaruhi. Ya, yang jilid A. Kemudian misal ya, sekarang hak di rumah. Contohnya yang pertama, kita akan bahas lingkungan rumah ya. Nah, lingkungan rumah haknya yakni apa misalnya? Memperoleh makanan yang bergizi, itu misalnya ya, yang tadi sudah kita bahas, yang bergizi. Oke, nah salah satu hak yang bisa kalian peroleh di rumah yaitu memperoleh makanan yang bergizi. Lalu untuk hak ini kira-kira faktor apa ya yang mempengaruhi? Ayo coba dilihat dalam tabel khusus untuk lingkungan rumah. Yang pertama ada kemampuan ekonomi keluarga, yang kedua aktivitas orang tua, dan yang ketiga aktivitas lain di rumah. Ya, yang mana kira-kira? Untuk hak ini faktor yang mempengaruhi bisa saja yang pertama adalah kemampuan ekonomi keluarga ya. Jadi kemampuan ekonomi keluarga merupakan faktor penting untuk penyediaan makanan di rumah ya. Jadi ketika kalian berada di keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke atas, kemungkinan makanan yang bergizi itu akan selalu tersedia di rumah ya. Dan seperti yang sudah kalian ketahui juga, apabila kategori keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi rendah ya, di bawah menengah ya anak-anak ya, kurang istilahnya, itu akan susah untuk memperoleh makanan yang bergizi. Jadi faktor ini sangat mempengaruhi perolehan hak, yaitu memperoleh makanan yang bergizi. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi, kemampuan ekonomi keluarga itulah yang mempengaruhi apakah kalian dapat memperoleh makanan yang bergizi atau tidak. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, kalau di daerah-daerah tertentu ya ada peristiwa busung lapar atau peristiwa kelaparan ya, itu menandakan bahwa kemampuan ekonomi keluarganya di bawah menengah atau kurang ya. Jadi jangankan untuk makanan yang bergizi. Jadi mereka sudah bisa makan 3 kali sehari saja sudah syukur ya. Nah, itulah mengapa Miss Yogi selalu menghimbau anak-anak untuk menghabiskan bekal kalian saat berada di sekolah. Itu wujud kalian bersyukur ya. Kemampuan ekonomi keluarga kalian termasuk atau tergolong baik ya, karena sudah bisa menghidangkan makanan yang bergizi untuk kalian setiap harinya. Ya, jadi itu yang mempengaruhi bisa atau tidak kalian mendapatkan makanan yang bergizi. Ya, itu dinamakan faktor ya anak-anak ya. Oke, next. Ya anak-anak ya, jadi kalian harus patut bersyukur apabila di rumah yang kalian
nikmati di rumah, yaitu yang bergizi ya, tentu saja merupakan usaha dari orang tua kalian untuk menyediakan makanan tersebut. Oke, faktor yang kedua yaitu aktivitas orang tua. Ya, ini yang mempengaruhi apakah kalian dapat memperoleh makanan yang bergizi atau tidak. Ya, silakan disimak penjelasannya. Baik dengan cara memasaknya, kemudian atau membeli di luar dan menghidangkannya untuk kalian, yang tentu saja sudah dipilih dan ditentukan higienis atau tidaknya. Ya, anak-anak ya. Jadi aktivitas orang tua itu sangat mempengaruhi pemerolehan makanan yang bergizi untuk kalian di rumah. Ya, itu ya anak-anak ya. Kira-kira ya. Faktor yang mempengaruhi pemerolehan hak di rumah dituliskan. Oke, sekarang kita masuk ke lingkungan yang kedua. Silakan disimak ya di buku penanya. Lingkungan sekolah itu ada 3 faktor yang disajikan. Coba dilihat dalam tabel paling bawah. Waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah. Ya, sekarang Miss Yogi sajikan 1 hak yang ada di lingkungan sekolah. Silakan diperhatikan ya. Nah, jadi salah satu contoh haknya yaitu belajar dengan nyaman. Belajar dengan nyaman di sekolah. Nah, itu misalnya ya contoh hak yang bisa kalian peroleh di lingkungan sekolah. Lalu faktornya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kira-kira jika kalian ingin belajar dengan nyaman di sekolah. Nah, coba diperhatikan pada tabel paling bawah ya, khusus untuk lingkungan sekolah. Yang pertama ada waktu belajar, yang kedua waktu bermain, yang ketiga aktivitas lain di sekolah. Kira-kira yang mana? Ayo, 1, 2, 3, yang mana? Ayo, yang mana kira-kira? Belajar dengan nyaman di sekolah. Jadi itu dipengaruhi oleh faktor. Oke, silakan disimak. Ada yang tahu? Faktornya yang mana? Jadi faktor yang mempengaruhi kira-kira adalah Misal, aktivitas lain di sekolah ya. Aktivitas lain di sekolah itu seperti apa ya, Miss? Maksudnya, oke, 1. Kalian bisa melaksanakan piket kelas. Nah, melaksanakan piket kelas. Kira-kira bisa membuat nyaman nggak sih? Iya, dengan kalian melaksanakan piket kelas dengan baik, otomatis suasana atau ruang kelas kalian bersih, otomatis kalian bisa belajar dengan nyaman. Ini ya, ini termasuk juga. Ini aktivitas lain di sekolah maksudnya itu ya. nah itu ya sayang ya. Jadi salah satu contoh hak yang kalian temukan di sekolah atau kalian nikmati di sekolah yaitu belajar dengan nyaman di sekolah. Kemudian aktivitas lain di sekolah itu maksudnya ini. Salah satunya melaksanakan piket kelas. Jika petugas piket kelas melaksanakan tugasnya dengan baik, tentu belajar dengan nyaman di sekolah bisa kalian nikmati. Jika tidak, jangan harap kalian bisa belajar dengan nyaman, karena jelas ruang kelasnya akan berantakan, kemudian sampah berserakan, tidak ada fasilitas seperti spidol, misalnya spidolnya habis, kemudian tidak ada penghapus papan. Nah, itulah mengapa setiap kelas memiliki petugas piket kelas yang harus bertugas sesuai dengan jadwalnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi belajar dengan nyaman di sekolah itu bisa kalian atau dipengaruhi oleh faktor aktivitas lain di sekolah. Ya, oke, kita lanjut ke lingkungan yang terakhir, yaitu lingkungan masyarakat. Ya, berikut Miss Yogi berikan satu contohnya. Miss Yogi jelaskan tadi ya di penjelasan di lingkungan masyarakat, yaitu bermain di lingkungan yang bersih. Nah, ini ya
Ini salah satu contoh kalian memperoleh hak di lingkungan masyarakat. Nah, lalu setelah kalian mendapatkan hak ini, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi pemerolehan hak ini? Ayo, faktor apa yang kira-kira mempengaruhi ketika kalian ingin mendapatkan hak ini? Nah, sekarang ayo dilihat di tabel paling bawah, khusus untuk lingkungan masyarakat. Ada 1, 2, 3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, usia, ataukah kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan? Yang mana? 1, 2, atau 3? Ayo, coba dilihat dulu tangannya. Kalau misalnya 1, silakan tunjuk 1. Kalau 2, silakan 2. Kalau 3, silakan 3. Yang mana? Oke, nomor 1 ya. Jadi kesadaran masyarakat Ayo, coba dilihat dalam di sana menjaga di kebersihan. buku Ya, penanya. itu dia ya. Harus saja. Ya, jika semua anggota masyarakat menjaga kebersihan, kalian akan memperoleh hak bermain di lingkungan yang bersih. Namun, jika masyarakat tidak sadar akan adanya kebersihan, otomatis kalian tidak bisa menikmati lingkungan yang bersih. Nah, otomatis ini merupakan faktor penentu. Apakah kalian bisa mendapatkan hak ini atau tidak? Ya, itu contohnya ya anak-anak ya. Nah, itu ya. Itu contoh dari penggunaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat. Jadi nanti kalian hendaknya harus bisa menentukan. Miss Yogi harapkan nanti kalian bisa menentukan. Miss Yogi sajikan hak, kalian bisa menentukan faktor apa yang mempengaruhi penggunaan hak tersebut. Ya, bisa paham ya? Oke, itu untuk faktor. I would like to stop share screen. Nah, Miss Mai, I drink please. Oke, Pragya, silakan sayang. Maaf Miss Yogi baru lihat chat ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke yang ketiga. Poin yang ketiga, yaitu penggunaan hak yang bertanggung jawab. Ya, jadi silakan dibuka halaman 161. Kita masuk ke halaman 161. Silakan disimak. Kita mulai dari lingkungan rumah. Kalau kalian mau garis bawahi boleh, pakai stabilo juga boleh, agar kalian tahu poin-poin pentingnya. Ya. Oke, nomor 1 kita mulai dari lingkungan rumah. Sudah dilihat ya? Halaman 161. Ya. Di lingkungan rumah ada beberapa disajikan contohnya, yaitu poin A. Bermain dengan nyaman. Itu hak ya, Miss ya? Hak saya di rumah? Ya, betul. Itu hak kalian di rumah. Tapi bagaimana menggunakan hak tersebut dengan bertanggung jawab? Jelas. Setelah bermain, kalian bertanggung jawab untuk merapikan mainan setelah selesai digunakan. Agar apa? Agar rumah tetap bersih, tidak berantakan, mainan kalian juga tidak cepat rusak. Ya, apapun itu yang kalian gunakan, baik itu handphone kalian gunakan untuk bermain, baik itu peralatan di rumah dan lain sebagainya. Kalian berhak untuk menggunakan, tetapi tetap dikembalikan atau dirapikan lagi seperti semula, digunakan dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, menonton film kesukaan di televisi. Miss, saya mau nonton apa itu, film robot gitu misalnya, atau nonton di Netflix gitu misalnya. Boleh, itu hak kalian ya. Tapi bagaimana menggunakan hak yang bertanggung jawab? Jelas, tidak menonton sampai larut malam atau tidak begadang ya. Itu tanggung jawab kalian loh nak ya. Kalian diizinkan untuk menonton. Tetap ada waktunya, ya. Kemudian perhatikan jarak yang benar dari diri kalian ke televisi atau dari diri kalian dengan menggunakan laptop atau komputer, ya. Itu silakan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Lalu yang ketiga,
makan makanan yang sehat dan bergizi. Miss, saya berhak makan loh. Makan apa aja yang dihidangkan di rumah. Iya, kalian berhak. Tapi tanggung jawabnya apa? Silakan dicuci piringnya ya nak, setelah selesai makan. Ya, jangan selesai makan kalian langsung taruh di tempat cuci piring. Males saya nyuci, Miss. Nanti juga ada yang nyuciin. Itu mengganggu hak anggota keluarga yang lain. Karena anggota keluarga yang lain akan menggunakan piring yang sama. Ya, bisa saja yang sama ya. Kalau punya piring banyak sih, tidak apa-apa. Tapi kalau piringnya sedikit, terbatas. Ya, itu wujud tanggung jawab kalian. Ya, paham ya anak-anak ya? Itu untuk lingkungan rumah. Ya, kemudian kita move ke lingkungan sekolah. Ya, silakan disimak. Itu poin A. Coba dilihat di buku. Mendapat pengajaran dari guru. Ya, seperti sekarang ya, kalian berhak. Miss Yogi memenuhi hak kalian untuk memperoleh pelajaran. Tapi tanggung jawab kalian adalah mendengarkan dengan baik, mengikuti dengan baik, agar teman kalian bisa mendapatkan hak yang sama. Ya, jadi tidak gaduh. Duh, Miss, dia ribut, saya nggak bisa dengar. Nah, itu sudah mengganggu namanya. Ya, paham ya? Kemudian poin B, membaca buku di perpustakaan. Itu kalau kalian datang ke sekolah. Itu boleh kalian lakukan, tentu dengan bertanggung jawab juga, dengan tidak membuat kegaduhan. Itulah mengapa setiap kalian membaca di perpustakaan, dilarang untuk ribut. Karena yang lain membaca buku biar bisa fokus. Ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, bermain saat jam istirahat. Terserah kalian mau main apa ya. Miss saya mau main tebak-tebakan, Miss saya mau main kartu atau main batu, terserah. Batu kecil-kecil itu boleh. Tapi harus bertanggung jawab. Ingat, tidak membahayakan diri sendiri, tidak membahayakan orang lain, dan juga tidak merusak fasilitas sekolah. Itu wujud tanggung jawab. Ya, maka dari itu Miss dan Misternya sering menghimbau anak-anak, jangan lari-lari di koridor ya. Itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan siswa yang lain. Ya, itu berisiko. Ya, itu maksudnya bertanggung jawab. Oke, itu untuk lingkungan sekolah. Kemudian yang 162. Ayo, coba dibuka halaman 162. Kita ke lingkungan masyarakat. Jelas ya. Jadi di sana disajikan ada 3 contoh. Yang pertama, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Miss, kan di taman itu ada rumput yang boleh diinjak. Kok nggak boleh diinjak rumput? Berarti nggak boleh ke taman dong, Miss. Bukan seperti itu ya, jangan disalahartikan ya. Taman yang dimaksud, rumput yang dimaksud itu adalah rumput yang menjadi penghias taman kota atau tanaman-tanaman yang memang tidak diizinkan untuk dirusak. Kalau hanya rumput liar, tidak apa-apa, diinjak saja, nggak apa-apa. Ya, rumput-rumput yang bagus yang memang ditempatkan di satu area khusus itu tidak boleh dirusak. Ya, paham ya? Kemudian yang B, diperbolehkan ikut kerja bakti. Nah, tadi Miss Yogi sudah jelaskan ya, kalian boleh ikut kerja bakti sesuai dengan kemampuan. Jangan kalau misalnya kalian, Miss, hanya bisa nyapu aja saya, Miss, tapi kalian ngambil gerobak yang besar dan berusaha dorong gerobaknya. Ya, tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, belum sesuai ya. Nah, itu untuk apa tujuannya? Agar kalian bisa menyelesaikan tugas atau bagian kalian dengan baik, tidak setengah-setengah. Ya, itu tujuannya. Oke, yang terakhir adalah bermain sepeda di jalan raya. Sebenarnya kalian tidak diizinkan bermain sepeda di jalan raya ya, karena itu bisa membahayakan diri kalian dan orang lain. Namun apabila ada jalurnya, biasanya misalnya saya ke luar negeri, saya dapat minjem sepeda di sana, lalu saya sepedaan di sana, boleh, karena memang ada jalurnya. Ingat, gunakan jalur yang benar, gunakan pengaman, dan juga ikuti rambu lalu lintas. Ya, itu anak yang bertanggung jawab. Bisa paham penjelasan Miss? Kalau kalian dengar penjelasan Miss, please raise your thumb.
Oke ya, itu maksudnya yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya kalian menggunakan hak kalian, lalu tidak memperdulikan hak orang lain, itu salah. Itu tidak bertanggung jawab. Ya, silakan perbaiki diri kalian sendiri ya. Kalian sudah kelas 6. Apa yang menjadi kesalahan kalian sebelumnya, silakan diperbaiki mulai dari hari ini. Ya, jadilah anak yang bertanggung jawab. Tidak hanya belajar di kelas ya, tapi aplikasinya atau penerapannya itu kalian yang lakukan. Ya, paham ya? Nah, itu materi kita hari ini. Lalu Miss Yogi mau tanya, untuk apa sih kita melaksanakan atau menggunakan hak yang bertanggung jawab? Untuk apa? Ada yang tahu? Untuk apa? Buat apa sih, Miss? Kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab, itu kan hak-hak saya. Orang lain juga mendapatkan hak yang sama. Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menjawab? Siapa yang mau angkat tangan? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Justin? Justin bisa, Justin? Nggak bisa. Kemudian Seva bisa, Seva? Nggak bisa. Siapa yang masih ingat penjelasan Miss Yogi di kelas 5? Nggak ada yang ingat ya? Oke. Tujuan atau alasan kenapa sih kita harus menggunakan hak yang bertanggung jawab? Jelas, agar tidak mengganggu hak orang lain. Alias, atau dengan kata lain, kita berusaha membantu orang lain untuk memenuhi hak mereka masing-masing. Ya, jadi kalau kita udah tanggung jawab, orang lain tentu bisa mendapatkan hak mereka yang sama dengan kita. Ya, betul ya, guys, agar tidak mengganggu hak orang lain. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa? Oke. Nah, ini durasi Zoom kita 5 menit. 4 menit ya, kurang lebih 4 menit. Jadi, durasi belajar kalian kan masih. Jadi nanti kalau misalnya Zoom-nya blet gitu mati dia sendiri, silakan klik link yang sama, ID-nya sama, password-nya sama. Kalian masuk ulang lagi. Ya, Miss Yogi tunggu nanti. Kalau misalnya Zoom-nya udah mati. Oke? Bisa paham ya? Kalau kalian dengar penjelasan Miss, silakan acungkan jempol. Oke. Ya, Yoges. Yoges ada bertanya? Iya, Miss, Ya, tadi gimana? itu waktu Miss bilang soal kenapa kita harus melakukan hak kita dengan itu loh. Iya, Yoges dengan bertanggung jawab. Yoges sudah jawab sebenarnya di chat. Oh, Lalu gitu. tiba-tiba jawab gitu. Oh iya, sorry sayang. Ini Itu chatnya tiba-tiba Yoges baru masuk. Oh iya. Iya, sorry ya. Mungkin kendala sinyal sayang. Sorry. Thank you so much ya, sudah bantu ya. Jadi tadi itu begitu Miss Yogi jawab, langsung masuk ini chatnya Yoges ya. Oke, thank you ya Yoges. Ya, itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi terkait dengan 3 topik kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Miss Yogi tunggu. 1 menit aja. Silakan dicek dulu yang mana yang belum paham. Miss Yogi berikan kesempatan untuk kalian. Gita ada bertanya? Oh enggak, ya Miss Yogi kira Gita mau bertanya. Yang lain? Pas? Kalau pas, silakan. Oh ya, Gong Pram? Bertanya Gong Pram? Oh enggak, oke. Pas ya? Oke, kalau pas, waktunya exercise ya. Silakan dibuka buku penanya di halaman 169. Ya. Bisa diulang ya. Halamannya 169. 169. Nah, di sana ada latihan soal khusus untuk PPKN-nya 1-5 silakan dikerjakan mandiri ya. Kalau misalnya Nayo sebentar ya sayang. Kalau misalnya kalian
menggunakan buku kakak kelas atau sudah terjawab, silakan jawab di buku latihan. Ya, tulis jawabannya saja. Ya. Oke, Nayo? Oke, Gong Pram. Ya, dicek lagi ya, Gong Pram ya. Dicek lagi, nanti kita bahas bersama ya. Ingat ya, nanti kalau Zoom-nya mati, silakan masuk lagi ya. Miss Yogi tunggu ya.